Oke, maaf ya terputus. Jadi untuk yang terbaru ini ya, jadi perusahaan itu atau operator itu dia di ini ya, diberikan pilihan ya, mau masih memakai metode kontrak yang lama ya, yang kita kenal dengan ini ya, product sharing contract, production sharing contract ya, atau cost recovery, ataupun metode yang terbaru mungkin eh, kalau nggak salah namanya itu gross split ya. Jadi dari hasil produksi itu langsung dibagi antara pihak operator dengan pihak pemerintah ya. Kalau nggak salah itu pembagiannya 60-40 ya. Eh, namun untuk 60-40 ini ya, untuk kegiatan eh, pengembangan lapangan, perawatan lapangan itu masuk ke eh, sudah tidak dibebankan ke negara lagi melalui cost recovery seperti itu. Jadi langsung dipisahkan dari gross sharingnya itu ya. Next. Oke, selanjutnya untuk ini ya. Tadi kita udah sering dengar kata-kata PSC ya. Jadi apa itu PSC ya? PSC ini singkatan dari Production Sharing Contract ya. Di mana Production Sharing Contract ini adalah is a cooperation agreement ya. Jadi perjanjian ya. Suatu perjanjian in the form of product sharing principle ya between SKK Migas as representation of the state with contractor ya. Jadi production sharing contract ini atau kontrak bagi hasil ini adalah perjanjian kerjasama ya dalam bentuk eh, prinsip pembagian hasil ya antara SKK Migas yang merupakan perwakilan dari negara kita ya atau Indonesia dengan kontraktor ya. Kontraktor ini siapa? Kontraktor ini adalah yang akan mengelola lapangan tersebut gitu ya. Bisa ini ya bisa dalam negeri ataupun dari luar negeri ya seperti itu. Uh, jadi in accordance with provision herein contain ya, jadi sesuai dengan ketentuan yang tercantum di sini ya, maksudnya SKK Migas shall have and be responsible ya. Jadi SKK Migas wajib dan juga bertanggung jawab untuk memanage ya dari kegiatan ini ya, eh, kegiatan petroleum operation ya, atau industri migasnya ya, seperti itu. Lalu kontraktor wajib bertanggung jawab ke SKK Migas ya untuk eksekusi atau pelaksanaan kegiatan ini industri migasnya ya, sesuai dengan prevision of the contract ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di kontrak seperti itu. Oke, next aja langsung definisi dan tujuan ya. Plan of Development itu singkatan dari atau POD adalah singkatan dari Plan of Development ya. Adalah rencana pengembangan satu atau lebih lapangan minyak dan gas secara terpadu ya atau integrated untuk mengembangkan dan memproduksikan cadangan hidrokarbon secara optimal ya, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan health, safety, environment ya, atau HSE. Seperti itu ya. Atau penjelasan secara detailnya itu dokumen Plan of Development-nya adalah kegiatan atau studi ya, studi yang harus dilakukan suatu kontraktor ya atau suatu perusahaan migas apabila dia ingin mengembangkan suatu lapangan ya. Karena untuk mengembangkan suatu lapangan migas itu eh, diperlukan studi yang secara detail ya. Eh, Tidak hanya sekedar ini sekedar memilih lokasi lalu langsung dibor seperti itu, tidak ya, karena nanti eh, biaya untuk melakukan pemboran itu bakalan diganti oleh pemerintah ya melalui cost recovery. Oleh karena itu eh, negara sangat ini ya sangat strict lah ya, sangat strict untuk
dalam pemilihan penentuan lokasi pengembangan suatu lapangan seperti itu ya. Dan dalam suatu dokumen POD ini atau Plan of Development ini tidak hanya mungkin orang-orang dari petroleum engineering tapi yang bekerja ya, tapi sangat lengkap mulai dari teman-teman geofisika, lalu teman-teman geologis, di situ juga ada petrofisis, lalu teman-teman petroleum engineering, lalu teman-teman teknik produksi, bisa dari teknik kimia, bisa dari juga support dari orang-orang ini ya, orang teknik mesin, teknik sipil, itu sangat berperan di situ ya dalam melakukan atau pengembangan suatu lapangan migas ya, seperti itu. Dan juga tidak kalah penting itu aspek ini ya, health and safety environment ya, seperti itu. Lalu ini definisi dari Work Program and Budgeting ya, atau WPNB. Jadi at least 3 months ya, prior to the beginning of each calendar years of the such other time as mutually agreed by the parties ya. Jadi setidaknya 3 bulan sebelum ya, atau beberapa waktu sebelum dari awal dimulainya tahun ya. Jadi suatu perusahaan harus melakukan ini ya, meeting tentang work program and budgeting ya, atau rencana kerja dan juga budgetnya ya untuk di tahun depan seperti itu ya. Jadi dilakukan mungkin untuk awal tahunnya Januari ya, mulai dari Januari misal 2020, tahun depan 2020 ya. Jadi tiga bulan sebelum itu dia harus sudah melakukan meeting work program and budgeting ini ya. Contractor shall prepare and submit for approval to SKK Migas a work program and budget of operating cost for the contract area ya, setting for the petroleum operation which contractor propose to carry out during the ensuing calendar year ya. Tuh, jadi rencana kerjanya di tahun depan itu sudah direncanakan dari tahun sebelumnya ya untuk dilaksanakan gitu. Itu peran dari work program and budgeting ya, seperti itu ya. Karena kegiatan ini bakalan masuk ke ini ya, anggaran pembelanjaan negara seperti itu ya. Lalu ada lagi nama istilah authorization for expenditure ya, atau AFE ya. Lalu authorization for expenditure ini ya, atau AFE ini didesain untuk memberikan SKK Migas informasi yang diperlukan untuk menganalisa, mengevaluasi ya, lalu menyetujui dan juga memantau proyek pengeluaran kontrak terbagi hasil ya, atau project sharing kontraknya. Lalu selanjutnya revisi AFE shall be submitted ya, jadi revisi AFE harus dimasukkan untuk final approval ya, when the estimated total cost of the project is expected to vary over 10% ya. Jadi diperkirakan total cost dari project itu mencapai 10% ya dari original estimate-nya ya, atau dari totalnya itu adalah 30% seperti itu ya. Next, tujuan POD ya, atau Plan of Development. Yang pertama ini menambah produksi migas nasional ya. Tentu karena di sini juga akan dilakukan penambahan sumur gitu ya, melakukan skenario ini reopening sumur-sumur tua gitu ya, lalu mungkin juga melakukan EOR seperti itu ya. Lalu yang kedua mengembangkan lapangan atau proyek baru ya. Yang ketiga menjaga kesinambungan produksi lapangan dan wilayah kerja. Yang keempat meningkatkan keekonomian wilayah kerja seperti itu. Ini tujuan POD ya. Ini adalah salah satu tujuan dari POD ya. Yang pertama itu menambahkan produksi migas nasional ya. Dapat dilihat di sini ya. Tren produksi mungkin dari baseline itu dia cenderung terus menurun ya. Dimana di tahun 2002 ya, produksi minyak itu bisa mencapai 1.200 atau 1,2 juta barrel oil per day ya, melebihi ya.